Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Short Term Scheduling. Sebelum lanjut, perkenalkan nama anggota kami, yaitu 1. Nova Ayu Ramadhani, NPM 75, lalu ada Nawang Ayu Ratuningtyas, NPM 78, lalu saya sendiri, Regita Pramesti, NPM 97, dan ada Nur Afifah Khairunisa, NPM 102. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Pentingnya penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan atau scheduling adalah proses penentuan waktu dan urutan operasi untuk mencapai pergerakan unit yang efisien melalui suatu sistem. Penjadwalan jangka pendek merupakan tab akhir dari hierarki perencanaan operasi yang menerjemahkan rencana kapasitas, rencana agregat, dan jadwal induk menjadi urutan pekerjaan serta penugasan spesifik tenaga kerja, bahan, dan mesin. Next. Pentingnya penjadwalan secara artis. Secara internal, penjadwalan yang efektif mempercepat pergerakan barang atau jasa melalui fasilitas dan meningkatkan penggunaan aset, sehingga menghasilkan kapasitas lebih besar per rupiah yang diinvestasikan. Kedua, secara eksternal, penjadwalan yang baik memberikan throughput lebih cepat, fleksibilitas tambahan, dan pengiriman yang lebih landai, meningkatkan layanan pelanggan. Ya. Isu-isu dalam penjadwalan maju dan mundur. Penjadwalan maju forward scheduling. Segera setelah kebutuhan pekerjaan diketahui, digunakan di rumah sakit, klinik, dan mesti perkakas pengiriman dijadwalkan pada waktu yang awal. Kedua, penjadwalan mundur atau backward scheduling dimulai dari tanggal jatuh tempo, menjadwalkan operasi terakhir terlebih dahulu, digunakan di manufaktur, catering, bangket, dan penjadwalan operasi. Start time diperoleh dengan mengurangi waktu tiap operasi dari due date. Selanjutnya ada pemuatan terbatas dan terbatas. Finite loading atau terbatas menugaskan pekerjaan hanya sampai kapasitas proses semua pekerjaan yang ditugaskan dapat diselesaikan, namun due date bisa terdorong jauh ke depan. Kedua, ada infinite loading tak terbatas menugaskan semua pekerjaan tanpa memperhatikan kapasitas. Jadwal awal memenuhi due date, namun perlu penyesuaian kapasitas jika beban melebihi kemampuan. Next. Empat kriteria scheduling. Pertama, meminimasi waktu kerja. Kedua, penyesuaian semua pekerjaan. Dua, maksimasi utilisasi fasilitas. Presentase waktu fasilitas gunakan. Ketiga, minimasi WIP atau work in process. Rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem. Terakhir ada minimasi waktu tunggu pelanggan. Rata-rata jumlah hari keterlambatan. Pembebanan pekerjaan atau loading jobs. Loading adalah proses penugasan pekerjaan ke pusat kerja atau work center agar biaya, waktu ideal, atau waktu penyelesaian diminimalkan. 1. Input-output control. Input-output control adalah teknik yang memungkinkan personal operasi untuk mengelola aliran kerja fasilitas. Konsep kuncinya, jika pekerja datang lebih cepat
Dari diproses, maka fasilitas overload dan terjadi timbul backlog. Jika pekerjaan datang lebih lambat, fasilitas underload, maka kapasitas akan terbuang. Lalu WIP atau WIP charge atau kontak constant work in process, kartu yang mengontrol jumlah pekerjaan di work center. Kartu dibebaskan saat pekerjaan selesai, mengotorisasi pekerjaan baru masuk. 2. Gantt chart. Gantt chart adalah alat visual untuk pemuatan dan penjadwalan. Ada dua jenis, yaitu Gantt log chart menunjukkan pemuatan dan waktu idle beberapa departemen atau mesin atau fasilitas secara bersamaan, membantu manajer mengetahui penyesuaian yang diperlukan. Lalu ada Gantt schedule chart, memantau pekerjaan yang sedang berjalan, menunjukkan pekerjaan mana yang sesuai jadwal, lebih cepat atau terlambat. Keterbatasan Gantt chart tidak memperhitungkan variasi produksi seperti kerusakan mesin atau kesalahan manusia, sehingga perlu diperbaiki secara berkala. Lalu 3. Ada metode penugasan atau assignment methods. Metode penugasan adalah kelas khusus pemrograman linear yang melibatkan penugasan tugas atau pekerjaan ke sumber daya. Karakteristik utama yaitu hanya satu pekerjaan atau pekerja yang ditugaskan ke satu mesin atau proyek. Langkah-langkah metode penugasan yaitu ada 4. Yang pertama, kurangi angka terkecil di setiap baris dari setiap angka di baris tersebut. Kemudian dari matriks yang dihasilkan, kurangi angka terkecil di setiap kolom dari setiap angka di kolom tersebut, menghasilkan serangkaian 0. Lalu, tarik jumlah minimum garis vertikal dan horizontal yang diperlukan untuk menutupi semua 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, itu menghasilkan dapat membuat penugasan optimal ke langkah 4. Jika tidak, lanjut ke langkah 2. Lalu lanjut, kurangi angka terkecil yang tidak tertutup garis dari setiap angka lain yang tidak tertutup, dan tambahkan angka yang sama ke angka di persimpangan 2 garis kembali ke langkah 2. Lalu yang terakhir, penugasan optimal. Selalu berada di lokasi 0. Pilih baris atau kolom dengan hanya 1 0. Buat penugasan, tarik garis melalui baris dan kolomnya, dan ulangi untuk baris atau kolom yang tersisa. Lanjut. Pengurutan pekerjaan atau sequencing job. Sequencing atau dispensing adalah penentuan urutan pekerjaan yang harus diselesaikan di setiap work center. Dilakukan dengan menentukan aturan prioritas atau priority rule untuk melepas pekerjaan ke setiap work center. Lanjut. Berikut ada beberapa pengurutan pekerjaan. Yang pertama, ada aturan prioritas untuk pengurutan. Terdapat 4 pengaturan, yaitu first come, first served, atau VCSD, yaitu pekerjaan yang diselesaikan sesuai urutan kedatangan. Yang kedua, shortest processing time, atau SPT, yaitu pekerjaan dengan waktu
terpendek didahulukan. Yang ketiga, earliest due date atau EDD, yaitu pekerjaan dengan due date paling awal didahulukan. Yang keempat, long processing time atau LPT, yaitu pekerjaan dengan waktu proses terpanjang didahulukan. Yang kedua, ada ukuran kinerja atau performance kriteria. Yang pertama ada rata-rata waktu penyesuaian rumusnya, yaitu sigma total flow time dibagi jumlah pekerjaan. Yang kedua, utilisasi fasilitasnya, yaitu rumusnya adalah total waktu kerja dibagi sigma total flow time. Yang ketiga, ada rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem. Rumusnya yaitu sigma total flow time dibagi total waktu pekerjaan. Yang keempat, rata-rata keterlambatan. Rumusnya yaitu total hari terlambat atau jumlah pekerjaan. Yang kelima, ada keterlambatan satu pekerjaan. Rumusnya sendiri yaitu max 0 dalam kurung 0, dalam kurung hari kemarin plus flow time tutup kurung dikurangi due date tutup kurung. Lanjut. Yang ketiga ada perbandingan aturan prioritas atau contoh tipikal. Dalam tabel terdapat aturannya. Yang pertama, FC rata-rata waktu selesainya yaitu 15,4 hari. Utilisasinya yaitu 36,4%. Rata-rata pekerjaan dalam sistemnya yaitu 2,75 pekerjaan dan rata-rata keterlambatannya yaitu 2,2 hari. Yang kedua ada SPT 13,0 hari dan utilasinya 43,1%. Rata-rata pekerjaan dalam sistem 2,32 pekerjaan dan rata-rata keterlambatan yaitu 1,8 hari. Yang ketiga ada EDD. Rata-rata waktu selesainya 13,6 hari, utilisasinya yaitu 41,2%. Rata-rata pekerjaan dalam sistem yaitu 2,43 pekerjaan dan rata-rata keterlambatan 1,2 hari. LPT, rata-rata waktu selesai yaitu 20,6 hari, utilisasi yaitu 27,2%, rata-rata pekerjaan dalam sistem 3,68 pekerjaan dan rata-rata keterlambatannya yaitu 9,6 hari. Dalam aturan di atas dapat disimpulkan bahwa SPT umumnya terbaik untuk meminimalkan flow time dan rata-rata pekerjaan dalam sistem. Kelemahannya yaitu pekerjaan berdurasi panjang bisa terus tertunda. Yang kedua, FCFS tidak unggul di sebagian besar kriteria, namun tampak adil bagi pelanggan, penting di sistem layanan. Yang ketiga, EDD meminimalkan keterlambatan maksimum terbaik ketika keterlambatan adalah isu utama. Yang terakhir, LPT umumnya berkinerja paling buruk pada sebagian besar ukuran. Lanjut. Yang keempat, critical ratio atau CR. Critical ratio adalah angka indeks yang dihitung dengan membagi waktu tersisa hingga due date dengan waktu kerja tersisa, bersifat dinamis dan mudah diperbarui. Rumusnya yaitu CR sama dengan due date dikurangi tanggal hari ini dibagi work days remaining. Kegunaan CR yang pertama, menentukan status pekerjaan tertentu. Yang kedua, menetapkan prioritas relatif antar pekerjaan. Yang ketiga, menyesuaikan prioritas secara otomatis terhadap perubahan permintaan dan kemajuan pekerjaan. Yang keempat, melacak kemajuan pekerjaan secara dinamis. Nilai CR di bawah 1,0
interpretasinya pekerjaan akan terlambat atau behind schedule. Prioritas tinggi. Nilai SIR kedua sama dengan 1,0. Interpretasi pekerjaan tepat waktu atau on schedule. Prioritas yaitu sedang. GR di atas 1,0. Pekerjaan lebih awal dari jadwal atau slack. Prioritasnya yaitu rendah. Lanjut. Yang kelima, Johnson Rule atau aturan Johnson. Langkah-langkah Johnson Rule yaitu yang pertama, daftarkan semua pekerjaan dan tampilkan waktu yang dibutuhkan pada setiap mesin. Langkah 2, pilih pekerjaan dengan waktu aktivitas terpendek. Jika waktu terpendek ada di mesin pertama, maka jadwalkan pekerjaan tersebut pertama. Jika ada di mesin kedua, maka jadwalkan terakhir. Selesaikan seri jika ada di awal seri. Langkah ketiga, setelah satu pekerjaan dijadwalkan, eliminasi dan pertimbangkan. Yang terakhir, langkah keempat, terapkan langkah 2 dan 3 pada pekerjaan yang tersisa, bekerja ke arah tengah urutan. Yang keenam, keterbatasan sistem pengurutan berbasis aturan. Yang A, penjadwalan bersifat dinamis. Aturan perlu direvisi seiring perubahan pesanan, proses perawatan dan bauran produk. B, aturan tidak melihat upstream atau downstream, sumber daya ideal dan bottleneck di apartemen lain mungkin tidak dipertimbangkan. D, aturan tidak mempertimbangkan beyond due dates, atau misalnya dua pesanan dengan due date sama namun kepentingannya sangat berbeda. Lanjut. Selanjutnya ada Finite Capacity Scheduling atau PSC. PSC atau penjadwalan kapasitas terbatas. Mengatasi kelemahan sistem berbasis aturan saja dengan menyediakan komputasi interaktif dan output grafis. PSS memungkinkan perubahan hampir instan oleh operator dalam lingkungan penjadwalan yang dinamis. Karakteristik FCS yaitu yang pertama menggabungkan data perencanaan atau jadwal induk BOM inventory dengan aturan prioritas dan model analisis. Yang kedua, output seringkali berupa gain parts interaktif. Yang ketiga, banyak sistem FCS menggabungkan expert system atau teknik simulasi memungkinkan scheduler menetapkan biaya untuk berbagai pilihan. Yang keempat, contoh perangkat lunak FCS yaitu Lekin, ProPlanner, Vector, Asprova, Scheduler, Jobplan yang digunakan di lebih dari 60% pabrik AS. Yang kelima, memungkinkan persyaratan pengiriman berdasarkan kondisi hari ini, bukan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mari saya lanjut di penjadwalan layanan atau servis. Yang pertama ada manufaktur dan layanan jasa. Manufaktur berfokus pada mesin dan material, sedangkan layanan berfokus pada tingkat kepegawaian atau staffing. Karakteristik layanan sangat padat karya, permintaan fluktuatif, tidak memiliki inventory untuk mendapatkan permintaan. Selanjutnya ada penjadwalan siklus. Tujuan, menyusun jadwal kerja bervariasi dengan jumlah karyawan minimum, di mana setiap pekerja mendapat jatah shift dan hari libur yang pasti. Selanjutnya ada prinsip langkah, yaitu menentukan kebutuhan harian, lalu secara bertahap menetapkan 2 hari libur berurutan bagi karyawan yang mulai dari hari dengan kebutuhan staf terendah. Di sini ada contoh pendekatan di berbagai sektor. Yang pertama ada rumah sakit, saya uraikan sedikit.
dengan rumah sakit menggunakan sistem triage atau prioritas kondisi dan menjaga kapasitas terlebih. Yang kedua ada bank dan retail. Uraiannya menerapkan cross training karyawan, pekerja paruh waktu, dan sistem pelacakan traffic konsumen. Yang terakhir ada maskapai dan operasi 24 jam. Dengan menggunakan pemrograman linear dan sistem terkomputeriasi untuk mengatasi kompleksi jadwal. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Tahap akhir perencanaan untuk menentukan urutan kerja dan penugasan sumber daya demi efisiensi internal atau utilitasi aset dan kepuasan eksternal atau pengiriman cepat. Alokasi kerja ke fasilitas menggunakan kontrol input-output, Gantt atau visualisasi dan metode penugasan, finite capacity scheduling atau FCS mendominasi lewat sistem komputer interaktif. Pada sektor jasa, fokus beralih ke penjadwalan tenaga kerja atau bukan mesin menggunakan cyclical scheduling. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.